Profesor boleh bangga dengan kepala botaknya. Presiden boleh bangga dengan jabatannya. Akan tetapi, umat Islam harus lebih bangga dengan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hai teman-teman semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari calon anggota Tahfiz Hikmah Win Syarif Hidayatullah Jakarta akan memberikan beberapa tips yang insya Allah akan bermanfaat bagi kalian semua. Apa sih tipsnya itu? Tipsnya adalah bagaimana caranya kita merojaah Al-Quran dan apa saja sih yang harus diperhatikan dalam merojaah. Yang terkadang kita kan sering kali lupa dalam menghafal atau sering mengalami kesulitan dalam murojaah. Nah, daripada kelamaan, langsung saja kita lihat apa aja sih tipsnya itu. Just for watching ya teman-teman. Metode yang pertama, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 238 yang artinya, peliharalah semua sholatmu, peliharalah sholat wusta, dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan kekhusyuan. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya apabila kita hendak memelihara hafalan Al-Quran kita, hal tersebut dapat kita lakukan dengan cara mengulangi hafalan Al-Quran kita ketika sholat. Misalnya, dalam sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Selanjutnya teman-teman, waktu yang bisa kita pakai untuk murojaah adalah pagi hari, baik sebelum subuh maupun setelah subuh. Waktu tersebut merupakan waktu yang paling banyak direkomendasikan, karena di pagi hari, pikiran manusia masih sangat segar dan belum banyak memikirkan hal-hal berat. Oke teman-teman, jadi waktu selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk murojaah Al-Quran ialah dengan memanfaatkan waktu senggang dan bahagia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya terdapat kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Dalam hadis tersebut telah dijelaskan bahwasanya waktu senggang merupakan salah satu nikmat yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita sedang dalam waktu senggang dan hati kita sedang dalam keadaan bahagia, maka iringilah kebahagiaan tersebut dengan murojaah Al-Quran. Salah satu metode murojaah yang baik dan benar adalah dengan menghatam Al-Quran. Mengapa demikian? Karena dengan hatam Al-Quran setiap harinya, seseorang akan lebih sering membaca Al-Quran dan akan mempermudah untuk mengingat ayat-ayat yang dibacanya, sehingga insya Allah hafalan yang telah kita miliki akan tetap terjaga. Untuk tips murojaah yang selanjutnya adalah dengan cara menandakan atau mencirikan ayat-ayat yang mirip. Contohnya seperti berikut. Surat Al-Baqarah juz 1 di dalam ayat 47 terdapat berbunyi, Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Begitu pula yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 122 yang berbunyi, Ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Membedakannya adalah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 48 yaitu wattaqu yawma la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlu wa lahum yansurun. Dan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 123 wattaqu yawma la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'ah wa lahum yansurun. Selanjutnya adalah metode murojaah dengan memahami makna yang terkandung pada setiap ayat dalam Al-Quran. Hal ini cukup efektif dalam membantu seorang penghafal Al-Quran dalam mengingat ayat demi ayat yang dihafalnya. Karena dengan kita mengetahui makna yang terkandung di dalam ayat tersebut, kita akan ingat bahwa ayat ini bercerita tentang ini, kemudian setelahnya bercerita tentang itu, dan seterusnya. Nah, cara ini sangat efektif dalam membantu seorang penghafal Al-Quran dalam mengingat hafalannya. Nah, kemudian ada metode murojaah tasmi', yaitu dengan mendengarkan bacaan qori yang memfokuskan kepada dua hal. Pertama, kebenaran bacaan, kemudian lagu Al-Quran, yang biasa kita sebut kedua ini sebagai murotal. Nah, kita bisa mendapatkan murotal ini, bisa kita download di Google, atau bisa kita download aplikasi juga Al-Quran di Google Play Store. Oh iya teman-teman, selain kita mengamalkan tips-tips murojaah yang tadi telah disebutkan, ada hal penting nih yang perlu teman-teman tahu. Selain murojaah yang gunanya untuk menjaga hafalan kita, nah kita juga harus menjaga diri kita dari hal-hal yang berbau maksiat. Karena Syafi'i rahimahumullah pernah berkata,
Aku mengadukan kepada Waki' tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Beliau berkata kepadaku bahwasanya cahaya adalah ilmu, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Oleh karena itu, Al-Quran adalah cahaya. Apabila hati kita kelam, gelap dikarenakan maksiat, bagaimana Al-Quran bisa masuk ke dalam hati kita? Nah, orang yang bisa hafal Al-Quran dengan cepat bukan berarti mereka itu hebat, tapi bukti Al-Quran itu adalah mukjizat. Bagaimana teman-teman metode murojaah yang baik dan benar dari kami? Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kehilafan kami dan kesalahan kami, karena hakikat kesalahan itu berasal dari kami dan kebenaran itu hanya berasal dari Allah SWT. Cinta pergi dari kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.